Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 6 ayat 7-13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bacaan Injil hari ini, Markus bab 6 ayat 7-13, mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam tugas perutusan, pun dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya, dan mengimani Yesus sebagai juru selamat. Yesuslah andalanku. Sebuah kalimat pendek yang tidak cukup hanya untuk diucapkan melainkan harus diimani dan diyakini, bahwa Ia akan melakukan segala sesuatu melalui Anda maupun kepada orang lain. Sebagai seorang utusannya, Yesus menegaskan kepada murid, rahmat yang diberikan sudah cukup. Ia berpesan, dalam menjalankan misinya tidak usah repot dengan makanan, roti pun jangan, dan harta yang melekat. Yesus tidak melarang murid memenuhi apa yang dibutuhkan sebagai pokok, misalnya boleh membawa tongkat dan sandal. Tetapi, tidak perlu membawa baju secara berlebihan. Penegasan Yesus kepada muridnya dalam persiapan misinya ini, bukan karena barang-barang itu tidak perlu, melainkan kalau para murid disibukkan dengan uang, pakaian, dan barang lain, maka perhatiannya bukan pada pelayanan dan misi, tetapi pada apa yang melekat pada dirinya. Selain mewujudkan hidup menjalani seorang utusan yang berpikir mana yang perlu, mana yang penting dan mendesak untuk karya misi, Yesus menegaskan, dalam bermisi harus menyatu dalam kehidupan umat. Keterbukaan umat dan kebersamaan dengan mereka adalah sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan kehendak Allah. Maka, tinggal di rumah di mana para murid diterima adalah penegasan Yesus kepada mereka. Tinggal bersama mereka berarti menyatu dalam kebudayaan dan situasi mereka. Melalui kebudayaan setempat, seorang misionaris dan utusan Yesus dituntut untuk menanamkan nilai-nilai kristologi dalam situasi masyarakat tersebut. Panggilan perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid tidak hanya berhenti pada peristiwa masa lalu ketika murid pertama diutus. Panggilan itu tetap dan berlaku untuk setiap orang beriman Kristiani, terutama karena mempersembahkan dirinya untuk para terpanggil secara khusus, imam, biarawan dan biarawati. Berkat pembaptisan, setiap dari kita tidak hanya dikuduskan, melainkan dipilih dan diutus mengobarkan budaya kebenaran dalam semangat kenabian, untuk mewujudkan kekudusan hidup dalam semangat imamat, dan membangun persekutuan sebagai citra Allah dalam semangat rajawi. Tuntutan zaman ini membutuhkan para murid Yesus yang setia pada sabda Allah, yang terwujud dalam hidup yang konkret.
Umat membutuhkan seseorang yang bisa diteladani dan dicontoh, bukan hanya yang pandai dan pintar. Ketika dunia berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan, tentunya para imam dan agamis memberikan teladan, bagaimana harta benda digunakan untuk berbuat kasih dan menolong. Ketika orang berlomba-lomba mencari kehidupan yang hedonis dan nyaman, para murid Yesus harus berani menjadi pribadi yang siap berjerih payah. Uga hari akan makanan, pakaian, uang, dan fasilitas, kiranya merupakan cara terbaik untuk mengobarkan kembali daya kekuatan roh, yang telah diterimakan dalam tahbisan maupun kaulnya. Ketika kita dengan tulus dan gembira melayani perutusannya, Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Kalau kita mencari kesibukan hanya untuk memenuhi keinginan ego kita, rahmat Tuhan akan semakin jauh dari diri dan perutusan kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, bantulah kami untuk selalu memiliki pendirian yang teguh dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia zaman ini. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami pun mampu berbuat baik kepada sesama dengan tulus. Berilah kami kepercayaan akan kuasa ilahi-Mu dan jadikanlah kami saluran rahmat dan berkat bagi sesama kami. Doa ini kami haturkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.